Bapak Pramono Anung ketika mendapatkan sebuah informasi bahwasannya Bapak Purbaya sebagai Menkyu merilis daerah-daerah yang katanya mengendapkan dana daripada APBD yang diberikan oleh pusat, ya tentu dari APBN diberikan kepada APBD, mengendap di deposito. Dan Bapak Pramono Anung mengonfirmasi bahwa itu benar, walaupun mengatakan juga bahwa itu sebetulnya uang yang tidak nganggur, ya. Uangnya terpakai, teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari gestur atau mimik Bapak Pramono Anung sepertinya tidak nyaman. Nah, netizen mulai menyoroti nih, oh bahwa Bapak Pramono Anung tidak sehebat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Pramono Anung tidak seberani Deddy Mulyadi, Bapak Pramono Anung kenapa kemudian mau berbicara dengan gaya berbicara seperti malu-malu kucing, tidak seperti KDM yang asal jebret, bahkan mendatangi BI, ya. Coba kita lihat beberapa tayangan dari netizen nih, ya. Silakan. Kalau tidak di-up oleh KDM, Pramono diem-diem baik dengan 14 triliunnya, ya dong jelas. Gubernur kita Bapak Aing mah langsung mendatangi Bank Sentral. Tuh ternyata nggak ada. 4,1 triliun tuh nggak ada. Saya rasa banyak ini konten-konten kreator yang langsung mau bikin privasi ya kontennya karena malu. Kemarin-kemarin ngejelekin KDM ya, seolah-olah mendukung Pak Pur. Banyak itu yang diprivasi sekarang karena malu. Begitu dengar berita langsung update, langsung goreng-goreng. Nah, sekarang udah jelas. DBI aja nggak ada segitu. Tuh, itulah media ya, buzzer-buzzer ya. Sekarang kita tahu yang mana buzzer-buzzer pemecah belah ya, yang mana-mana buzzer bikin gaduh ya. Langsung diprivasi tuh konten-kontennya. Kemarin masih nggak ada por-por ngejelekin KDM, sekarang langsung diprivasi. Seolah mendukung Pak Pur. Nggak bisa. Pak Pur dan Kang Deddy itu satu server, satu komando. Gubernur kita langsung mendatangi BI. Mana ada deposit? Nggak ada deposit itu. Mengklarifikasi bahwa tidak ada jumlah sekian 4,1 triliun di BI. Dan dijelaskan bahwa uang itu ada sebagian 2 triliun lebih ya berbentuk giro. Tuh begitu kalau klarifikasi, bukan kayak tetangga sebelah 1000% bener katanya ada 14 triliun tapi nggak dijelaskan berbentuk giro atau berbentuk deposit. Tuh jadi transparan. Kalau Gubernur Jawa Barat tuh transparan. Bangga saya jadi warga Jawa Barat ini kan, jaga persatuan NKRI harga mati. Buat warga DKI, Pramono Anung itu sudah mengakui ya kalau ada uang Pemprov yang didepositokan di bank sebesar 14, T. Ya coba hitung aja sendiri, dikali saja 5% bunganya. Dihitung-hitung ya sekitar 730 M. Pertanyaannya, uang bunga itu hasil dari deposito itu larinya ke APBD atau kemana ya? Ada yang tahu gak? DKI lebih besar di deposito, kenapa nggak disenggol? Pakai baju merah nih, biar kata anak PDI ya kan? Padahal gue bukan orang PDI, gue bukan orang partai. Ya gue jawab ya, Pak Pramono, Gubernur DKI mengakui emang ada duitnya, ada 1000% bakal beliau mengakui. Nah kalau yang ngondong nggak mengakui, apa-apa belum dicek dulu. Kalau Pak Pramono, Gubernur DKI, dia ngecek dulu datanya udah bener baru dijawab. Jangan apa-apa belum tahu apa-apa udah main jawab aja, nggak taunya ada tuh. Beda sama yang ono begitu. Dan udah dijelaskan juga bahwa pergantian tahun nanti itu akan memakan anggaran yang besar. Jadi salah satunya ada uang itu untuk persiapan pergantian tahun. Paham? You know paham apa? Jadi gubernur itu kayak gini ya, kayak Pramono Anung yang tidak membantah ada dana Pemprov DKI yang mengendap sebesar 14,6 triliun di bank daerah. Jadi gentle mengakui bahwa dirinya tidak bisa bekerja. Ya bayangkan sudah 8 bulan menjabat masih ada ya uang yang mengendap 14,6 triliun di bank. Itu nggak dipakai apa-apa, anggaran segitu tidak dipakai untuk membangun jalan, tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Apa? Ya alasannya apa? Diparkir di bank daerah, mau didepositoin
biar bunganya bertambah gitu. Untuk apa? Sedangkan tahun 2026 kan itu masuk anggaran baru. Lupa ya. Pemikiran Pramono Anung out of the box. Jadi kalau misalkan ngabisin 14,6 triliun ya gampang dalam waktu 2 bulan mah ya. Itu kan ada rencana untuk memindahkan patung Sudirman ya. Ya tinggal anggarkan saja sebesar 10 triliun ya gampang. Berarti kan sisanya cuma 4 triliun lagi. Nah 4 triliunnya lagi simple ya. Tinggal alokasikan saja untuk BPJS hewan. Pramono Anung jarang sekali muncul ke media, jarang sekali menjadi bahan pemberitaan, tidak seperti di eranya Jokowi, Ahok, atau Anies yang sebelumnya menjadi gubernur Jakarta. Pramono Anung santai sekali, tapi setiap ada masalah dia menunjukkan kedewasaan politik yang sangat luar biasa. Dia nggak banyak bicara, tapi sekali bicara benar-benar pas, presisi, dan ya menunjukkan sikap pemimpin yang memang harusnya demikian, yang memang bekerja saja dan tidak menimbulkan perdebatan atau pemberitaan yang terlalu besar di media, tapi kerjanya jadi terlihat nggak ada. Jadi pernyataan-pernyataan Pramono sangat terukur, dan kemudian untuk urusan pemotongan ya biasa saja gitu ya, pemotongan ya potong aja gitu, tapi dia tahu tuh caranya gitu ya. Kalau dia dipotong dia harus begini. Kalau gubernur yang lain itu kan kayak kebingungan gitu ya, kalau dipotong aduh gimana nih kalau dipotong. Pramono nggak begitu, oke dipotong saya begini. Kamu begitu saya begini. Jadi ya ini harusnya menjadi sebuah contoh yang baik, dan kalaupun misalkan ada masalah gitu ya, ya saya nggak ngikutin apa yang ada dalam bahasan antara Pramono dengan Purbaya di balai kota atau secara tertutup, tapi kira-kira apa yang dilakukan oleh Pramono, dia tidak ribut di media. Ketika ada masalah dia sampaikan, dia selesaikan, dia pikirkan solusinya seperti apa, karena berbicara di media untuk level gubernur memang nampaknya ya bukan gaya Pramono lah gitu ya. Dia nggak butuh dukungan media, dia nggak butuh pemberitaan, dia hanya butuh bagaimana masalah yang ada di Jakarta itu bisa dia selesaikan. Dia ya sudah cari celah-celahnya gitu. Jadi nggak usah protes, nggak usah membantah, nggak ada gitu. Pokoknya apapun kebijakannya, ya Pramono menyesuaikan dan mencoba mencari keuntungan lebih besar dibandingkan kebijakan dari pusat. Ya semoga Pak Purbaya nggak nonton video ini, karena kalau dia nyadar, wah bener juga. Menang banyak Pramono. ya begitulah politik, memang kadang ya ada gaya yang berbeda gitu. Ada gaya yang memang butuh elektabilitas, yang harus bicara, harus muncul ke media agar dibicarakan demi investasi politik 5 tahunan, agar bisa kembali terpilih lagi di periode kedua, atau kembali bisa maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, dan sebagainya, atau bahkan ingin naik sebagai capres ataupun cawapres. Sementara ada orang lain seperti Pak Pramono yang ya tidak berpikir itu semua, dan kemarin juga Pak Pramono bilang bahwa cukup 1 periode saja. Ya meskipun sebagai politisi, sebagai orang yang sudah berkali-kali kita gitu ya, rakyat jelata ini dikibuli sama politisi kita tidak mudah percaya dengan pernyataan yang seperti itu. Ya tapi kalau melihat dari gayanya, dari apa yang dilakukan oleh Pramono, nampaknya memang tidak terlalu mengejar elektabilitas, dan apapun yang dia lakukan itu nampaknya memang untuk perbaikan dan kebaikan Jakarta sendiri. Ya selamat untuk masyarakat Jakarta, karena punya gubernur yang agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mengejar elektabilitas, dan hari ini nampaknya hanya fokus bekerja saja untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sana. Pramono akui Purbaya 1000% betul soal duit DKI. Kok rata-rata AQ-nya tuh 5% ke bawah ya kalau orang-orang DKI ya. Ini orang DKI bukan sih? Kalau pengen dijelasin, Purbaya itu sebetulnya ngomongnya untuk DKI Jakarta, cuman dilemparin ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mana ada duit mengendap? Orang Deddy Mulyadi setiap waktu ini membangun, gak ada endap-endapan duit kalau Deddy Mulyadi, ya.
Nggak ada duit yang disimpan. Kalau Deddy Mulyadi mah semuanya aja dipakai duitnya. Bukti ya, kalau Deddy Mulyadi itu uangnya semuanya dipakai buat pembangunan. Kok kamu ini gagal paham sih, Bang? Kalau misalnya belum ngerti, gak usah bacot dulu ya. Ya, terus dipahami dulu ini tujuannya gimana gitu ya. Kok 5% ke bawah gitu ya IQ-nya. Ini si Eko gitu juga. Terus siapa kemarin yang sindir ini, yang perempuan yang mak lampir kemarin gitu juga. Kalau mau bacot itu dia tidak pikir dulu gitu, tidak dipahami dulu gitu. Terus ini lagi siapa ini? Kok gitu ya? Sebetulnya Bang, kalau mau dipahami itu tujuannya buat DKI Jakarta. DKI Jakarta mana membangun, gak ada kelihatannya kalau DKI Jakarta membangun. Membangun apa sekarang ini DKI Jakarta? Ya? Aduh, nggak paham ini orang. Sebelum bacot gitu ya. Ini dulu gitu ya. Ngomong dulu gitu. Sebetulnya kalau mau ngomong tuh dipahami dulu gitu ya. Ini nih, anehnya aku gitu. Kan Anies gitu ya. Anies kan yang suka mandi kembang di Purbaratu kan, Anies di Laut Kidul. Nah ini malah suka dilemparinnya ke Deddy Mulyadi, katanya suka nyembah Laut Kidul, suka nyembah si Ratu Laut Kidul katanya, suka nyembah Nyi Belorong katanya. Padahal itu namanya upacara, bukan ini. Dia bukan Nyi Belorong, dia lagi upacara gitu, dia lagi tari-tarian gitu. Ini dibilang lagi nyembah Nyi Belorong gitu. Aneh aku. Jadi pisahnya tuh dibulak-balik aja gitu. Faktanya tuh semuanya dibulak-balik gitu. Aneh aku. Padahal kan yang suka ini katanya, yang suka mandi kembang katanya Anies Baswedan. Di Laut Kidul katanya. Suka mandi kembang. Nah, ini sukanya dilemparin ke Deddy Mulyadi. Apa? Ada kesalahan Anies dilemparin ke Deddy Mulyadi. Ada kesalahan Gubernur Jakarta dilemparin ke Deddy Mulyadi. Sebetulnya itu kesalahannya sebetulnya Pak Puribaya sebetulnya tujuannya untuk DKI Jakarta. Emang DKI Jakarta kapan ini membangun? Aduh, kalau belum paham jangan bacot dulu deh Bang ya. Oke, itu dia teman-teman. Hal-hal yang dapat kita bisa lihat mengenai Deddy Mulyadi, tentang bagaimana kebijakan seorang Deddy Mulyadi untuk bisa secara sigap menangani persoalan ini dengan Bapak Purbaya. Lain hal dengan Bapak Pramono Anung, setelah melakukan klarifikasi tersebut ya sudah selesai gitu. Maka jangan heran kalau dalam survei dikatakan bahwa Deddy Mulyadi jauh lebih unggul daripada Bapak Pramono Anung, bahkan Deddy Mulyadi jauh lebih unggul ketimbang daripada Bapak Anies Baswedan. Ya, ini tidak bisa diragukan. Survei langsung yang mengatakan teman-teman bahwa Deddy Mulyadi lebih unggul daripada Anies Baswedan, lebih unggul daripada Bapak Pramono Anung. Dan saya tidak tahu kenapa Bapak Purbaya tidak menotis yang lainnya seperti Pramono Anung secara intens, tidak seperti sebagaimana Bapak Purbaya merespon Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin KDM dengan Bapak Purbaya sebetulnya di belakang itu ngopi, tapi di depan seolah-olah bertarung gitu, bertarung argumentasi ya. Tapi tidak apa-apa, kita sebagai netizen, kita sebagai warga harus melihat itu sebagai dialektika demokrasi yang bisa menyambahkan kesadaran kita tentang bagaimana kita sebagai masyarakat yang berpolitik. Masyarakat yang secara konvensional telah sepakat untuk menjadi NKRI. Gitu loh. Itu bagus, itu sangat menarik sekali ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang dilakukan oleh Bapak Purbaya. Mungkin masyarakat sekarang jengkel terhadap Bapak Pramono Anung. Nah, makanya masyarakat mengatakan bahwa jangan-jangan kalau tidak ada kalau tidak ada rilisan dari Bapak Purbaya mengenai daerah-daerah yang ada endapan dana itu katanya. Ya mungkin Bapak Pramono Anung ya diam-diam saja. Mungkin ya, saya tidak tahu ya. Tapi dari gelagatnya saya Bapak Pramono Anung ini kan orang yang katanya tidak suka sama media gitu kan. Sukanya bekerja di belakang layar gitu. Ya, apapun itu, yang intinya adalah Jakarta justru di sini adalah endapan dana yang paling terbesar
ketimbang daerah-daerah yang lain gitu. Sebesar 14, sekian triliun kalau tidak salah. Itu angka yang sangat besar sekali, Pak. Angka yang sangat besar sekali. Oke. Silakan teman-teman nilai sendiri, kita bisa berdiskusi di dalam kolom komentar ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya untuk kalian tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.